Terus mau ngapain lagi aku? Kebetulan temen ngajak gambar gitu. Oh ya udah, pelampiasan ini di jalan gambar-gambar gini. Mandal gitu ya. Orang mau marah sama siapa? I'ma make something cool just because I can. Halo dan selamat datang kembali di channel ini, and I'm Max Jafron. So di video kali ini mohon maaf gue nggak ada mukanya karena studio gue belum kelar. And then ya di video ini gue pengen bahas skena graffiti, di mana gue juga nongkrong lah sama anak-anak graffiti gitu, dan gue dapat perspektif banyak yang menarik dari anak-anak graffiti juga. So ya, I'm Max Jafron and welcome to Six Eye. Oke, awal gue kenal skena graffiti saat pertama kali gue ketemu AZN atau Alif. Jadi cerita itu gue ketemu Alif nih, terus gue kan meeting tuh sama Mas Bro, bahas project lah. Nah pas balik dari situ gue ketemu anak-anak TMR yang lagi gambar. Nah kebetulan kan karena Alif juga kenal sama anak-anak tersebut, gue sama dia berhenti dulu ya kan, mampir, ngobrol-ngobrol, and then gue diajak ke apa ya namanya, mungkin namanya base camp atau sebuah tempat ramean gitu dah di daerah Tebet. Nah di sana banyak banget anak-anak graffiti yang lain ya, anak-anak TMR, dan beberapa hari gue nginep di sana, ngerasain ambience, ngobrol sama anak-anak di sana, dan gue mulai tertarik. Hingga akhirnya gue ngajak anak-anak TMR buat iseng-iseng bikin konten gitu deh, dan ya udah jadi deh tuh Trivlog P Jakarta. Nah dari Trivlog P Jakarta gue ikut namanya The Other Side. Di acara exhibition The Other Side itu gue langsung kayak ya udah sini gue videoin aja, mantep nih pasti jadi mantep, oke berangkat Fron katanya, kata Mista dan anak-anak. Seringnya gue nongkrong sama anak-anak graffiti, lama-lama makin paham tuh skena di sana. Dan singkatnya gue kali ini bakal nge-shoot bareng Bang Obi aka Sik. Dan pas gue ngobrol-ngobrol sama dia, ternyata gue pernah tahun baruan sama dia bareng anak-anak TMR. Tapi gue dan dia itu nggak sadar, jadi kayak ya udah kita kenalannya malah di Platera gitu, karena dia yang gambar Platera. Nah kebetulan waktu itu si Panda ada project di Platera. Terus ya udah otomatis ballnya mau di repaint, dan Bang Obi pun datang, lalu kita ngobrol banyak. Travel the whole world and never find yourself as deep like sleep thoughts creep with silent stealth. Your mind's health ought to be the number one priority. But the moment Sebenarnya kalau aku dulu awal graffiti itu pelarian sih. Dulu kebetulan waktu aku SMA tuh ibuku kena kasus. Jadi dia ada pelecehan seksual gitu sama bosnya. Kacau men. Sama ibuku dituntut toh, malah ibuku yang masuk bui. Wah. Nah waktu itu kan tengah-tengahnya SMA gitu lah. Kayak nggak ada pegangan dulu. Terus mau ngapain lagi aku? Kebetulan temen ngajak gambar gitu. Oh ya udah, pelampiasan ini di jalan gambar-gambar gini. Mandal gitu ya. Orang mau marah sama siapa? Pemilu dulu. Pelukis minum dulu. Barhole ya, barhole. Habisin ya? Iya. Biar nanti nggak usah nungguin ya. Iya. Di graffiti, ya kan? Konsistensi itu penting gak sih? Konsistensi penting dong. Penting. Kenapa? Apa yang menempamu sampai sekarang tuh? Ya kalau nggak konsistensi apalagi? Wah benar sekali. Pengulangan yang berkali-kali gitu ya. Yes. Benar. Dan itu juga kita pasti akan ada perkembangan kan. Dari konsistensi. Benar. Begitupun di video juga kayak gitu tuh. Yes. Enggak, Sebenarnya video di- semua hal sih ya. Di mana aja? Iya. Kamu konsisten jadi bajingan nggak? Jelas. Membuat art lo itu spesial. Ya karena aku ya spesial. Iya sih. Sebenarnya kalau teknik itu belakangan sih. Yang penting jujur. Jujur. Ngocok. Ngapunten Om. Yang penting apa yang dari dalam hati aja dikeluarin. Nggak usah ikut orang-orang lain. Karena itu tadi kan kamu spesial. Yes. Nah, gue banyak cerita sama Bang Obi masalah kehidupan. Gue kalau ketemu orang bahas kehidupan mulu ya kan. Nah jadi dia itu salah satu orang yang nggak disupport orang tuanya dalam pekerjaan ini. Tapi ya gue sama dia memaklumi hal tersebut, karena setiap orang tua kan pasti pengen anaknya sukses gitu, dan beda zaman beda pikiran, makanya ya udah dimaklumin. Jadi kayak logisnya ini kayak kan Bang Obi ini kan gambar doang ya, graffiti doang gitu. Terus bagaimana dia survive gitu. Tapi ternyata zaman sekarang pun dia tetap bisa survive dalam hobi atau passionnya sekarang itu. Ya gini kayak tukang cat banget ya. Enggak gue kelihatan Gini gitu. amat cari duit.
Oke, beberapa hari kemudian gue sama Bang Obi langsung sampai di spot di dekat Palagan. Nah, jadi sebenarnya gue rada miskom sedikit sih bagian itu. Jadi gue udah parkir di sebuah coffee shop yang ternyata gue ngelewatin itu, dan Bang Obi udah mulai gambar. Jadi gue kehilangan beberapa scene awal dia mulai. Oh ya, Jafron, bisa bahasa Indonesia lancar kan? Oh ya udah, aman. Aku. Gak capek ya aku ntar mikir bahasa Inggris. Kamu suka warnanya? Dan sewaktu dia lagi gambar, tiba-tiba itu ada bocah kecil, namanya Marsha kalau nggak salah, atau siapa ya, gue lupa. Nah, dia datang bersama bapaknya gitu, dan ternyata si kecil ini suka banget graffiti. Ulik demi ulik, ternyata bapaknya juga sering mural. Nah, baru aja kan tadi gue udah cerita kan tuh masalah gue sama Bang Obi yang nggak disupport orang tuanya dalam cita-cita gitu kan. Nah, malah langsung ada realnya langsung dari seorang ayah yang support anaknya dari kecil gitu. Ya, begitu dah kehidupan men. Jadi syukurin aja yang ada sekarang gitu. I'ma make something cool just because I can. Artist for life, that's what I am. Check my technique, that's how I roll. I make the world a little cooler than an hour ago. Oke, selesai sudah. Jadi ini hasil 3D gue buat Bang Obi. Artist for life, that's what I be. Dig my style, keep checking my flow. Now your world's a little cooler than an hour ago. Give me paper, pens, musical instruments, a spray paint, and it gets intense. Give me markers, cardboard, microphones. It's not hard for me to get my mind in zone. Dan cuaca yang sangat panas ini bikin gue sama Bang Obi kepikiran buat berenang. Enggak sih, kayak gue cuma basa-basi gitu. Gue bilang ke Bang Obi kayak, ini renang enak kali ya. Ternyata Bang Obi ngajak gue beneran buat berenang gitu di sebuah tempat. Gue nggak tahu tuh tempat apa nih kan. Terus gue ngikut aja deh. Nah, kebetulan tuh ada sebuah sumber air yang katanya itu kayak deket kos dia. Terus gue bilang, ya udah deh, gue ngikut aja deh. Paling gue nggak mandi, gue gituin. Paling gue nggak berenang gitu. Udah ntar kalau lu pengen renang, merenang aja, Fron, kata dia gitu. Jadi ya udah, gue berangkat ke sana lewat sawah-sawah gitu, dan gue masih nggak nyangka ada sebuah sumber air di tengah-tengah sawah dan airnya juga lumayan bening. Nah, jadi gue mikir kayak sesederhana ini, kayak kan lu gambar nih di pagi hari dan siangnya lu berenang gitu, sore istirahat bentar, tidur siang, gila ya kan, seru banget pokoknya. Benar-benar cinta kepadaku. Ya itulah, Jafron. Kalian pamit di sini. Terima kasih telah hidup. Di waktu yang tak terduga ya. Seperti biasa. Peace out. Baik, karena kita udah di penghujung acara, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai ataupun gak selesai ataupun denger narasi terakhir ini. Jadi ya, semoga kalian dapat pengalaman dari video gue ini juga ataupun manfaat, dan apapun yang lu dapat ini semoga dapat ya at least ambil yang baik deh pokoknya dan buang yang nggak baik. So ya, terima kasih buat Bang Obi. Jangan lupa juga cek Instagramnya Bang Obi buat teman-teman semua. Dan ya wes, I'm Mikri Jafron from Going to the Front, Tenggol Kayu. Thank you, peace out, let's go. Oh ya, minggu depan akan ada, aduh sedih anjing kalau dijelasin. Yaudah, minggu depan The Six Eye akan sangat menyedihkan. Dah.